Zinedine Zidane sudah punya jawaban atas keinginan manajemen Man United. Benarkah demikian? Baca-baca dari media Inggris, gue tertarik untuk menyoroti posisi Zidane maupun calon-calon pelatih yang disebut akan menjadi pilihan bagi manajemen United menggantikan Ole. Di What with West kali ini kita kulik hal-hal unik dengan asik. Benarkah Zidane sudah punya jawaban? Nah, kabarnya Zidane itu mau melatih kalau kompetisi yang ini sudah selesai. Jadi dia akan mau melatih di awal dengan bikin program pre-season, ikut terlibat dalam bursa transfer pemain. Karena nggak gampang, benar-benar nggak gampang masuk ke dalam sebuah klub, apalagi sekelas MU yang menjadi magnet bagi seluruh orang gitu ya, perhatiannya semua mengarah ke United dan tekanan yang luar biasa. Nggak ada target satu musim itu nggak juara, nggak ada. Pasti juara lah, targetnya harus ada bawa trofi, bawa piala, yang terutama Premier League dan Liga Champion. Yang lain itu bolehlah katanya apa, ciki-ciki gitu, piala FA, piala Liga. Tapi topik kita kali ini bagaimana sebenarnya pelatih itu masuk di tengah kompetisi dengan segala resikonya. Memang ada yang pernah berhasil. Kita ambil contoh dua aja lah yang di Chelsea ya. Yang kemarin Januari 2020 Thomas Tuchel datang ke Chelsea menggantikan Frank Lampard. Hasilnya final Liga Champions didapat dan kemudian mereka juara yang kedua kalinya mengalahkan Manchester City. Masih ingat ya, gol Kai Havertz. Sebelumnya di Chelsea juga masih ingat nama Roberto Di Matteo. Nah, dia sebenarnya dia asistennya Andre Villas-Boas, pelatih Chelsea sebelumnya. Nah, dia menggantikan Villas-Boas di Maret 2012 dan dia bawa Chelsea ke final Liga Champions, mengalahkan Bayern Munchen dengan adu penalti ketika itu. Skor 1-1, mereka menang adu penalti 4-3 dan itulah gelar pertama Liga Champions Chelsea. Nggak hanya buat Chelsea, gelar Liga Champions untuk klub kota London. Nah, itu yang bawa Di Matteo. Tapi posisi Di Matteo dari asisten Villas-Boas kemudian menjadi pelatih ya selesai di November 2012 dia dipecat. Dia Maret 2012 dia menggantikan Villas-Boas menjadi pelatih Chelsea. November 2012 dia sudah dipecat. Padahal dia masuk di tengah kompetisi dan dia membawa hasil. Nggak hanya Liga Champions, Piala FA musim itu juga mengalahkan Liverpool. Ingat ya, gue tuh masih ada Drogba waktu itu. Mereka ngalahin Liverpool 2-1 di Piala FA. Di Matteo bawa 2 gelar Piala FA, Liga Champions, dipecat juga bulan November 2012. Jadi pelatih-pelatih yang masuk di tengah kompetisi itu nggak mudah. Ini kan kita mengacu kepada Steven Gerrard yang digadang-gadangkan adalah legenda Liverpool dan mungkin akan menjadi pelatih Liverpool one day suatu waktu. Nggak ada yang tahu. Tapi ketika dia tidak menyelesaikan kontrak di Rangers dan dia pindah ke Aston Villa di tengah kompetisi masih 11 pertandingan, ketika 5 pertandingan beruntun Aston Villa kalah dan pergantian pelatih, itu momentum dipakai ketika pertandingan internasional ada, jadi jeda kompetisi dipakai untuk mengganti pemain. Gak gampang, benar-benar gak gampang bagi Steven Gerrard karena dia melatih tim Aston Villa, notabene pemainnya sudah ada, targetnya pasti harus lebih baik dari posisi sebelumnya, nggak boleh ada di papan bawah. Pertandingan 5 kemenangan beruntun itu, 5 kekalahan beruntun itu akan diuji ketika Gerrard pertama kali bertugas. Pekan ini Aston Villa akan menjamu Brighton pada 20 November. Jangan lupa Brighton di 2 pertandingan sebelumnya bisa menahan Liverpool 2-2 loh. Nah, itu ujian pertama Steven Gerrard. Dia melatih pemain yang bukan pilihan dia dengan komposisi yang dia hanya punya waktu nggak sampai sebulan dalam membentuk tim yang dia inginkan. Itu kan mingguan kan. Setelah jeda kompetisi dia harus melihat situasi
timnya, lalu situasi dilawan. Seperti apa meracik strategi yang akan dihadapi, bagaimana membangun tim yang bukan dia bentuk dari awal. Nah, Steven Gerrard bukan yang pertama di Premier League musim ini. Kalau kita lihat di November aja, itu agak ngeri sih. November itu Antonio Conte masuk menggantikan Nuno Espirito Santo di Spurs, lalu Dean Smith masuk menggantikan Daniel Farke di Norwich City. Nah, Steven Gerrard yang 11 November masuk menggantikan Dean Smith di Aston Villa. Nah, sebelum itu kan ada Newcastle memecat Steve Bruce kan di 20 Oktober. Dan sekarang pelatihnya Eddie Howe. Jadi sudah ada korban di Premier League yang baru jalan 11 pertandingan. Serem ya situasi di Premier League. Nah, kembali ke MU. Kalau Zidane katanya mau masuk, ini kan rumor ya, namanya juga media Inggris. Tapi diskusi kita di situ. Kalau Zidane mau masuk di pertengahan awal musim, dia membentuk tim dari awal, mempersiapkan pre-season, terlibat dalam pemilihan pemain. Nah, kalian melihat cocok nggak Zidane melatih MU? Nama-nama lain muncul. Kalau Zidane tidak mau, ya ini hitungannya di awal musim ya, kita nggak ngomong, kita tidak membuat perhitungan Ole akan dipecat di tengah jalan. Hitungannya nanti. Kalau Ole dipecat, pasti ada hitung-hitungannya siapa. Karena Zidane nggak mau katanya masuk tengah jalan. Steven Gerrard mau di Aston Villa, itu urusannya Steven Gerrard. Dan Rangers marahnya bukan main, karena waktu itu kan pernah bilang kan Gerrard akan pindah ke klub yang lebih besar daripada Rangers. Apakah Aston Villa lebih besar daripada Rangers? Makanya marah tuh fans Rangers. Nah, selain Zidane, muncul nama-nama lain sebagai kandidat untuk pelatih MU. Kalian mungkin sudah sering baca, tapi kita diskusikan di sini. Nama lain selain Zidane jelas Brendan Rodgers. Nah, Brendan Rodgers muncul, pelatih Leicester City ini usia 48 tahun. Ada lagi yang banyak juga diisukan orang dan sejumlah fans MU suka nih sama pelatih Ajax, Erik ten Hag. Nah, pelatih Ajax ini disebut-sebut cocok nih menangani Man United. Nah, dia masuk ke Ajax juga di pertengahan musim. Desember 2017 dia masuk menangani Ajax usia 51 tahun. Pelatih-pelatih lain, kandidat lain selain Zidane, Brendan Rodgers tadi, sama Erik ten Hag, ada juga Luis Enrique. Tapi katanya Luis Enrique sudah menolak lah. Dia nggak berminat melatih MU. Ada nama lain selain Zidane, Mauricio Pochettino. Nah, Pochettino sebelum ke PSG sempat disebut-sebut sih calon kandidat melatih MU waktu dia masih menukangi Spurs. Nah, kalau Pochettino ke MU, siapa dong di PSG? Zidane. Hitung-hitungannya menarik ya. Jadi kalau Zidane tidak pindah ke MU, malah Pochettino yang pindah, posisi kosong di PSG diambil Zidane. Mungkin lebih klop kali ya, Perancis ke Perancis. Nama lain ada, masih ada nama pelatih-pelatih lain yang diincar oleh kubu Man United dan menjadi rumor. Apakah rumor itu benar apa enggak? Apa di karang-karang media Inggris? Ya, kita lihat ya. Selain tadi siapa? Pochettino, ada Laurent Blanc, pemain Perancis yang sempat mampir ke Man United. Ada Massimiliano Allegri disebut-sebut juga. Rafael Benitez disebut-sebut juga. Lalu ada lagi Gareth Southgate. Nah, mungkin nggak Gareth Southgate akan menangani MU. Pelatih lain ada. Katanya Nagelsmann juga disebut, Julian Nagelsmann disebut juga menjadi incaran. Apakah ini memang permainan media Inggris atau yang benar-benar manajemen Man United mau sama Nagelsmann? Tidak mudah masuk di tengah jalan, di tengah kompetisi, apalagi tim sebesar MU yang penuh dengan tekanan, penuh perhatian, dan apapun kejadian di MU menjadi perhatian banyak orang. Pro dan kontra, yang oleh stay maupun oleh out, itu akan terus, kubu dua itu akan terus bertarung ketika pertandingan berjalan.
pekan ini moga-moga kita masih melihat suasana yang baik, permainan yang baik dari Man United, tapi kita ikuti terus perkembangan pergerakan siapa pelatih yang diincar sebenarnya oleh Man United. Kalau benar, lagi-lagi ya, kalau benar Ole Gunnar Solskjaer tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari manajemen Man United. Sampai ketemu ya di pembahasan What With West lainnya. Kita mengulik yang unik dengan asik. Salam bola untuk kebaikan.